warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak yang terhormat Bang Zen sebagai narasumber kita malam hari ini. Nanti juga akan disambung oleh Kang Triji, Kang Gun Gunawan nanti akan menyampaikan testimoni yang insya Allah terkait dengan materi malam hari ini. Pemateri kali ini berasal dari Pulau Dewata, Bali. Ya, meskipun beliau itu berasal dari kota Purbalingga ya. Nah, sudah mungkin di Bali, bekerja di Bali, di Kabupaten Jemberana, tepatnya di Bapeda ya Pak, ya Bang Zen ya. Iya. Di Bapedanya. Oke. Terima kasih telah bersedia mengisi kajian malam ini, Bang Zen. Alhamdulillah luar biasa ini dari sama-sama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita baca surat Fatihah dulu. Semoga teman-teman kita semua pengamal magda rezeki yang saat ini diberikan bungkus permen ataupun detox, semoga Allah segera mempercepatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, baik di pondok maupun di luar pondok, di sekolah umum, dimanapun saja dia berada, semoga Allah selalu memberikan ridhonya, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang barokah, diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu, diberikan lingkungan yang baik yang mendukung proses belajarnya, diberikan teman-teman yang baik, diberikan guru-guru yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian untuk seluruh peserta Zoom pada malam hari ini yang luar biasa, ada 16.000 peserta dari seluruh Indonesia. Ya. Selamat datang Bu Peti yang baru bergabung. Terima kasih sudah. Terima kasih Kang. Fatihah yang terakhir untuk kita semua yang masuk di Zoom kita kali ini, dan teman-teman yang lain nanti yang insya Allah akan menyusul. Semoga Allah ridho kita ada di Zoom kali ini, melimpahkan kemudahan kita semua untuk bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan nanti dan bisa mengamalkan dengan sungguh-sungguh ilmu maghrib rezeki. Al-Fatihah. Iya kan ada yang mustahil. Baik, mungkin kita langsungkan saja untuk pemateri yang kali ini akan menyampaikan mohon maaf nggak bisa direm. Oke, monggo silakan Bang Zen. mohon maaf baik. Baik, terima kasih Pak Rifan yang sudah membuka acara ini. Sebelumnya cek suara dulu, apa suara saya didengarkan ya? Bisa didengar suara saya? Alhamdulillah terdengar Bang Jen, loud and clear. Okay. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu saya langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam kajian online Magnet Rezeki yang diadakan oleh grup Riyadoh binaan Pak Busro. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Busro ya memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi atau sharing ilmu di grup Riyadoh ini. Dan kebetulan ini Pak Busro ini eh, teman seangkatan saya di TFT 7 ya tahun lalu di Bogor tahun 2002 ya Pak Busro ya. Ya senior sekian Pak Busro. Satu angkatan tapi ya lebih senior lah Pak Busro itu ya. Eh, jadi ini malah yang terdengar terlihat di layar malah Pak Mas Mas Nur, Nur ya yang terlihat di layar malah ya. Gimana ini biar? Alhamdulillah ini Bang Zen sudah nampak di layar saya, Pak. Insya Allah oke, sudah. Oh gitu. udah. Iya. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya ya ya. Ya dah. Berarti cuma di layar saya aja. Baik, saya lanjut ya. Eh, Tadi udah diperkenalkan sedikit sama Pak Rifan ya. Mungkin saya sedikit perkenalan. Ya betul, saya tinggal di Bali ya, di Jemberana tepatnya, Kabupaten Jemberana. Jadi Kabupaten Jemberana itu paling ujung barat Pulau Bali ya. Tapi asli saya atau kelahiran saya itu Purbalingga, Jawa Tengah. Saya di Bapedalitbang, jadi sama-sama PNS seperti Pak Busro ya. Kalau Pak Busro di BPD, saya di Bapeda ya. Mungkin itu aja sedikit sedikit perkenalan. Eh, kita langsung ke materi ya. Sesuai tema yang sudah disebar bahwa pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema berjudul menggapai keajaiban dengan takwa ya. Menggapai keajaiban dengan takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan seperti ini atau orang ya pergi kerja tidak makan gitu ya, atau singkatnya kerja nggak makan gitu ya, itu sering untuk saya dengar itu. Sebenarnya Suara Bang kata Jen agak seperti ini, terganggu, Bang. oh terganggu ya, nggak Iya, gitu jelas. suaranya Sekarang, putus-putus. Ya, sekarang jelas. oh iya ya, apanya ya, cek cek Mungkin udah belum udah baca jelas ya. basmalah mungkin. Oh, udah tadi pas membuka Oh, sudah ya. baca. Nah, sekarang gimana? Bagus, bagus Bang Sekarang Jen. Sudah jelas. Ya, bagus, Ya, bagus, sekarang ya. bagus. Alhamdulillah sudah Hmm. jelas, Bang. Oh berarti sinyal ya, mungkin mungkin gangguan sinyal kali ya. Sinyal jaringan. Ya nanti kalau mungkin jaringan. Nanti kalau memang suara nggak bagus, langsung aja biar ini saya ulang. Kalau pas yang nggak bagus, saya ulang lagi gitu. Saya ulangi lagi ya. Ada sebuah ungkapan ya, tidak kerja, tidak makan gitu ya. Ini sesungguhnya mindset yang tidak tepat. Kenapa bilang tidak tepat? Ya kita tahu ya, bayi kan tidak kerja ya, tapi bisa makan ya. Itu ya contoh sederhana saja ya. Eh, tetapi anehnya ya, ungkapan seperti ini itu di antara mereka ya orang-orang itu menyetujuinya. Kenapa saya bilang menyetujuinya atau mengamini lah kalau bahasa ininya ya, bahasa populernya. Itu karena dengan kata-kata ini mereka kemudian kerja keras.
Orang bilang ya banting tulang ya, yang bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, atau pulang pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi, atau malah pergi nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib ya, 3 kali Lebaran, 3 kali puasa nggak pulang-pulang ya untuk cari rezeki ya. Nah, sebenarnya itu sah-sah saja ya, karena itu kan salah satu bentuk ikhtiar kita ya untuk mencari rezeki, sah-sah saja sebenarnya. Cuma yang menjadi persoalan adalah bahwa di antara mereka ya, di antara mereka ketika kerja keras dengan alasan mencari rezeki, mereka justru meninggalkan kewajibannya. Ya itu kewajiban kepada Allah ya. Kan ada ya orang yang alasan kerja karena kesibukannya sampai meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa kalau pas bulan Ramadan karena merasa nggak kuat ya. Itu karena alasan cari nafkah, cari rezeki. Tapi kalau kita pikir sebenarnya aneh itu. Kita tahu bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Tapi kenapa justru kita, bukan kita ya, maksudnya orang-orang yang saya maksud tadi ya, kenapa justru dengan alasan mencari rezeki justru menjauhi sang pemberi rezeki? Itu kan sombong namanya ya. Nah, maka jangan heran kalau eh, di antara orang seperti ini ya tidak gampang untuk mendapatkan keajaiban. Karena Allah jelas-jelas di dalam Al-Quran ya memberikan keajaiban bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana surat At-Tolak ayat di akhir ayat 2 dan di awal ayat 3-nya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari ayat ini ya, Allah memang tidak berjanji, tidak memberikan persoalan atau ujian kepada kita. Tetapi Allah berjanji akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Allah yang memberikan ujian, Allah yang memberikan persoalan, maka Allah pula yang akan memberikan jalan keluar. Tetapi dan catatan itu bagi orang yang bertakwa ya. Bahkan kemudian memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bagi orang-orang yang tidak bertakwa atau eh, takwanya atau kualitasnya kurang ya, ya tetap juga diberikan cobaan, tapi mereka dengan bahasa tidak ininya ya, tidak tidak baik lah ya. Bahasa yang tidak disiplin katanya gini, bahwa mereka ketika diberi ujian, diberi eh, cobaan bagi orang yang tidak bertakwa atau kurang, itu mereka dengan susah payah mencari jalan keluar sendiri. Itu beda dengan orang bertakwa. Allah janjikan jalan keluar baginya ya untuk setiap persoalannya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi landasan magnet rezeki ya. Inilah sebenarnya yang menjadi landasan magnet rezeki. Dengan ketakwaan, dengan perbaikan ibadah kita, itu Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita tentu tahu ya, Nabi Musa ya. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa laut di depannya itu akan terbelah. Yang ia ketahui, Allah pasti akan menolongnya. Nabi Musa kan tidak tahu bahwa dengan memukulkan tongkatnya, lautnya itu akan terbelah. Tapi karena itu perintah Allah ya, karena ketaatannya kepada Allah, karena ketaatannya kepada Allah, dia percaya saja. Makanya dia pukulkan itu tongkatnya. Maka terbelahnya laut
kemudian beliau selamat sampai seberang. Jadi kita tidak perlu tahu bagaimana Allah akan menolong kita. Yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Tapi tentu yang saya maksud rezeki ya, saya tadi belum jelasin rezeki ya. Rezeki tentu bukan sekedar harta benda ya. Harta benda itu justru rezeki yang paling rendah itu. Harta benda itu bisa dikatakan upah. Rezeki itu banyak macamnya ya. Ada anak soleh-soleha juga rezeki. Dimudahkan segala urusannya juga rezeki. Kemudian eh, mudah cari kerja juga rezeki. Kita bisa bangun malam, bisa sholat tepat waktu itu juga rezeki. Dan banyak sekali ya rezeki-rezeki lainnya. Kemudian juga dalam ayat lainnya bahwa Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu keajaiban lainnya. Yaitu surat An-Nur ayat 55 yang artinya ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Jadi Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa bagi orang-orang yang beriman akan diberikan kekuasaan di muka bumi. Ini juga salah satu rezeki ya. Kekuasaan juga adalah rezeki kan. Dengan kekuasaan kita juga bisa lebih bermanfaat untuk orang lain kan. Kan begitu ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada gini, bentar ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tentu saja rezeki itu keajaiban itu ya, itu hanya berlaku ya untuk orang-orang yang percaya tentu saja. Yaitu percaya kepada Allah ya, karena keajaiban itu kan dari Allah ya. Yang dimaksud keajaiban itu kan, maaf, yang dimaksud keajaiban itu adalah pertolongan segala macam pertolongan dari Allah untuk setiap persoalan-persoalan kita kan gitu ya. Kemudian ada sebuah keajaiban yang ingin saya ceritakan yaitu di surat Ali Imran ya, kisah Zakaria dan Maryam ya. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk dan menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria kemudian berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maka Maryam pun menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Tanpa hisab itu dengan kata lain adalah tanpa perhitungan ya, tanpa perhitungan. Jadi Allah berikan rezeki kepada siapa saja tanpa perhitungan. Dan rezeki yang seperti ini salah satunya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, keajaiban itu ada tiga jenis ya kalau kita golongkan ya. Yaitu yang pertama adalah mujizat. Kalau mujizat itu hanya ada di zaman Nabi ya. Jadi mujizat itu hanya khusus Nabi. Jadi kalau sekarang nggak ada istilah mujizat itu nggak ada kalau sekarang itu khusus untuk para Nabi namanya mujizat itu. Kemudian kedua adalah karomah. Nah, karomah itu ya untuk para
ulama besar zaman dulu lah. Kalau orang bilang mungkin wali ya, orang bilang wali atau Habib, Habain gitu ya. Nah, yang ketiga adalah keajaiban untuk orang-orang biasa seperti kita, itu namanya maunah, itu pertolongan Allah. Nah, di magnet rezeki, maunah inilah yang kita kejar, maunah inilah yang kita cari. Ya. Saya akan berikan data ya, atau bukti konkret bagaimana ketakwaan itu bisa mendatangkan keajaiban bagi kita, yaitu bagaimana kekayaan para sahabat Rasul pada zaman itu ya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya, dijamin masuk surga loh, itu artinya kan ketakwanya tidak diragukan lagi ya. Itu hanya satu yang tidak kaya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu pun juga karena beliau lebih memilih ilmu daripada kekayaan. Kalau beliau mau, bisa dia kaya. Cuma itu dah. Beliau, Ali bin Abi Thalib memang tidak menginginkan kekayaan. Dia lebih memilih ilmu. Maka beliau satu-satunya yang tidak kaya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian di antara 10 sahabat dijamin masuk surga, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, kekayaan Umar bin Khattab itu diantaranya adalah memiliki 70 properti atau ladang pertanian. Itu harganya per bidang itu ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 160 juta. Jadi totalnya itu sekitar 11 triliun lah kurang lebih gitu ya. Cash flow ya. Cash flow itu penghasilan lah dari asetnya itu ya. Itu kurang lebih itu setahun itu 2,8 triliun. Dan kalau dijadikan per bulan di rata-rata itu 233 miliar per bulan. Nah, ini dengan perhitungan dinar, satu dinar itu 2 juta. Kalau sekarang satu dinar itu udah 4 jutaan ini. Kalau saat ini. Ini ada di buku judulnya Fikih Umar karangan Dr. Jaribah. Kemudian ada juga sahabat Utsman bin Affan. Nah, beliau memiliki 151.000 dinar. Kemudian memiliki atau mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Kaibar. Saya nggak ngerti ya Aris Kaibar sebelah mana ya, dan belum pernah ke Arab ya. Kemudian juga beberapa sumur senilai 200.000 dinar. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 400 miliar ya. Karena dulu Utsman yang kita tahu kan membeli sumur-sumur ya dari kaum Yahudi ya untuk diwakafkan ke umat Muslim pada saat itu ya. Kemudian satu yang paling ajaib, beliau memiliki rekening yang sampai saat ini masih hidup. Jadi rekening Utsman bin Affan sampai sekarang itu masih hidup dan masih dimanfaatkan untuk kepentingan umat Muslim. Itu di Arab ya. Jadi ya tipis dengan kita ya. Bukan kita sih, bagi sebagian orang ya. Kalau Utsman bin Affan, orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kalau bagi sebagian orang, orangnya masih hidup, rekeningnya sudah meninggal. Rekeningnya tidak Beda hidup. tipis. Iya. Kemudian ada lagi sahabat lainnya ya, Zubair bin Awam itu memiliki 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda dan 1.000 orang budak. Zaman itu kan masih diperingatkan budak ya. Kemudian Am Amr bin As memiliki 300.000 dinar. Jadi kalau dirupiahkan itu dengan kurs per dinar 2 juta itu sekitar 600 miliar. Nah, ini yang paling dahsyat. Abdurrahman bin Auf. Ini tokoh favorit saya nih. Kekayaan beliau itu melebihi seluruh kekayaan sahabat. Jadi bisa dibilang ya, eh, orang-orang
tajir melintir, triliuner lah di zamannya itu, Abdurrahman bin Auf itu. Ya. Nah, sahabat-sahabat Rasul ini tentu tidak kita ragukan ya ketakwaannya ya, seperti saya bilang tadi ya. Tapi gini, eh, saya kemarin sempat membaca di grup WA ya, ada seorang CTMR itu membuat tulisan kurang lebih lah maksudnya bahwa jangan sampai kita pura-pura mengejar dunia, pura-pura mengejar akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sholat, ketika kita zakat, puasa dan seterusnya, itu kan amalan-amalan akhirat ya. Tapi mengharapkan balasan dunia, mungkin pengen rezeki yang banyak, pengen jabatan, pengen ini ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pura-pura mengejar akhirat, padahal itu untuk kepentingan dunia. Itu ya saya nggak ngerti ya, itu tulisan channel bersangkutan atau dari orang lain ya saya nggak ngerti. Kemudian ada seseorang yang kasih komentar gini, ya semoga ibadah kita untuk mencari keajaiban tidak termasuk pura-pura ini, pura-pura mencari akhirat gitu. Nah itu ada yang komentar seperti itu. Nah mungkin dari sini saya coba tanggapi ya, biar nggak salah niat ya. Sesungguhnya kalau betul takwanya ya, kalau takwa itu betul, ya sesungguhnya ibadah kita, sholat kita, kan semata-mata itu Allah ya, lillahi ta'ala. Kan itu yang betul seharusnya. Adapun kemudian ketika kita diberikan keajaiban berupa harta, berupa apa saja itulah, entah pangkat, kedudukan apa saja, itu adalah murni Allah. Kepada siapa kejabatan itu mau diberikan itu hak Allah ya. Ya seperti kisah para sahabat itu, mereka jelas takwanya luar biasa, taatnya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Apakah mereka ketika sodakoh, ketika berperang, ketika sholat, apakah mengharapkan dunia? Kan tidak, benar-benar lillahi ta'ala. Tetapi dengan itu Allah beri kemuliaan berupa banyaknya harta ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya tanggapan saya. Jadi tetap saja kita beribadah lillahi ta'ala ya. Masalah keajaban atau Allah berikan apa itu ya terserah Allah, itu hak Allah ya. Tapi jangan sampai kita beribadah itu langsung mengharapkan dunia gitu. Itu tidak seperti itu ya. Kemudian itu kan data orang per orang ya. Sekarang kita lihat zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya, itu sampai kesulitan mencari orang yang tidak punya untuk diberi zakat. Semua orang menolak. Itu karena mereka kaya semua ya. Karena mereka sudah mampu semua, makanya kesulitan mencari orang ya yang tidak disebut katanya miskin ya untuk diberi zakat itu tidak gampang gitu. Tidak bisa ini karena semua orang sudah kaya itu. Kenapa demikian? Ya karena kita tahu ya pemimpinnya ketakwanya sudah luar biasa ya, sudah kita akui lah. Dan ininya apa namanya? Kepemimpinannya itu juga luar biasa sehingga para pengikutnya pun otomatis ya, otomatis juga bertakwa ya. Artinya ini penduduk negeri ini benar-benar bertakwa semua ya. Makanya Allah berikan kekayaan itu, kemakmuran pada negeri tersebut itu. Dan ini juga berulang kepada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Memang Umar bin Abdul Aziz ini udah di luar Khulafaur Rasyidin ya, tapi ini masih cucunya Umar bin Khattab. Juga demikian. Karena Umar bin Khattab juga
Umar bin Abdul Aziz tuh perilakunya kalau sama dengan Umar bin Khattab itu ih, sederhananya luar biasa, ketakwanya luar biasa. Sampai keluarga-keluarganya itu yang tadinya diberi fasilitas itu pun dicabut fasilitasnya sama Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi benar-benar kepemimpinan itu untuk mensejahterakan umatnya. Jadi di zamannya juga kesulitan tuh mencari orang miskin karena semua orang udah kaya, sudah mampu. Jadi nggak ada yang mau menerima zakat. Jadi itu ya bukti-bukti bahwa dengan ketakwaan Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kuncinya apa? Ya kuncinya takwa itu ya. Punya takwa. Maka untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban itu adalah kuncinya takwa kepada Allah, meninggalkan segala larangannya, melaksanakan segala kewajibannya. Nah, mungkin saya akan sedikit sebelum Kang Triji yang testimoni ya, saya juga akan cerita pengalaman saya juga ya. Soalnya di sini kita lihat banyak CTMR ya, jadi kita sharing saja. Maaf. Saya Bapak Ibu, saya dulu tinggal di desa itu bukan siapa-siapa. Orang tua saya juga orang biasa saja. Orang tua saya itu bahkan bukan cuma tani, tapi buruh tani karena memang nggak punya sawah ya. Karena keluarga saya nggak punya, maka sampai kami ya pernah transmigrasi 2 kali ya. Pertama ke Kalimantan. Itu cuma setahun di Kalimantan karena tanahnya nggak subur, akhirnya balik ke Purbalingga ya. Di Purbalingga setahun, akhirnya kembali transmigrasi ke Rio. Rio itu daerah Sumatera ya. Ya, dekat Pekanbaru tadi pas apa? Mas Nur ya tadi ya, yang Pekanbaru itu. Di Pekanbaru. Kalau orang tua saya cukup lama di Pekanbaru, tapi saya di Rio maksudnya bukan di Pekanbaru ya, di Rio. Saya cuma 2 tahun di Rio karena tidak ada SMP, akhirnya saya pulang pulang kembali ke kampung untuk lanjutkan SMP, terus SMEA, baru kemudian SMEA kelas 2 itu saya baru ke Bali. Nah, di Bali inilah ya, di Bali saya mulai tahun 93. Nah, di Bali inilah warna-warni kehidupan saya. Paling lama saya dari kecil sampai sekarang itu ya terlama saya di Bali ini. Di Bali saya paling lama. Yang sampai akhirnya sekarang eh, jadi PNS ya. PNS mungkin bagi bagi sebagian orang mungkin bukan cita-cita ya. Bukan cita-cita, bukan sesuatu yang wah gitu ya. Ya saya sini juga nggak pernah cita-cita jadi PNS saya. Tapi bagi sebagian orang juga PNS masih menjadi incaran ya, menjadi incaran. Apalagi sekarang kan besar ya, cukup besar lah tunjangannya tuh. Kalau kayak saya ya, sekarang di Bapedasi saya perencana ahli muda. Saya cari-cari info di Google ya. Kalau di Jakarta itu ya, kalau fungsional ahli muda itu tunjangannya bisa di atas 20 juta itu. Luar biasa kalau di Jakarta itu. Tapi kalau di saya sini ya Pak, nggak sampai sepertiganya, sepertiganya kurang lah. Tapi bagi saya ini sudah luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa ya? Saya jadi PNS itu pertama nggak niat. Pertama saya nggak niat, tapi diajak orang untuk daftar PNS karena waktu itu kebetulan saya lagi nggak kerja. Ya, oke lah, coba-coba gitu. Ya, alhamdulillah lulus tanpa uang, tanpa channel. Ya, channelnya cuma Allah ya. Nggak membayar, nggak apa. Kan jarang-jarang orang bisa lulus PNS tuh dengan eh, sekali lulus ya, sekali ujian langsung lulus itu kan jarang-jarang itu. Maka itu eh, s- sebuah luar biasa. Bagi saya itu rezeki yang paling saya syukuri ya, walaupun tadinya nggak niat jadi PNS. Nah, apa rahasianya? Ini saya cerita rahasianya. Ya, ini bukan dalam rangka ria ya, ini dalam rangka
tahalus binikmah ya. Jadi saya cerita, semoga teman-teman ini bisa diambil hikmahnya untuk diceritakan ke anak-anaknya, ke saudaranya, ke keluarganya gitu ya. Satu hal yang saya kerjakan dari kecil ya, itu saya tidak pernah meninggalkan sholat dari kecil itu, dari SD. Kalau telat-telat ya pernah karena kegiatan sekolah atau kegiatan apa kan pasti ada lah ya. Kalau telat-telat iya, tapi kalau meninggalkan nggak pernah. Bahkan kalau sampai hampir masuk ke waktu berikutnya belum sholat, itu rasa takut, merasa berdosa gitu loh. Pokoknya merasa berdosa kalau sampai, apalagi sampai ketinggalan waktu itu ya, itu sungguh merasa berdosa itu. Jadi itu salah satu rahasia yang pertama, tidak pernah saya tinggalkan sholat dari kecil sampai besar. Kemudian yang kedua, saya pas sudah remaja atau tamat SMEA itu, saya banyak melaksanakan puasa sunnah. Kemudian ketiga, salat sunnah tahajud. Nah, itu tiga hal itu yang mungkin ya, walau alam bisawab ya. Mungkin itu memudahkan jalan hidup saya. Sehingga serba mudah, serba mudah saya jadi PNS itu. Masuk tes sekali lulus, nggak pakai uang, nggak pakai channel, lulus. Nah, sekarang ya alhamdulillah udah lumayan gitu ya. Eh, ini juga saya kemarin juga lihat cerita di TikTok itu. Jenderal Sudirman tahu ya, Jenderal Sudirman ya. Kebetulan Jenderal Sudirman tuh lahirnya tuh sama di tempat saya, kabupatennya sama Purbalingga. Jenderal Sudirman itu selama perang itu tidak pernah tangkap. Selama perang tidak pernah tertangkap. Beliau itu, ya. Apa rahasianya? Rahasianya beliau adalah yang pertama selalu menjaga wudhu. Jadi kalau batal wudhu lagi, batal wudhu itu maksudnya menjaga wudhu ya. Kemudian kedua, zikir tanpa putus, zikir terus dia sepanjang waktu ya zikir terus dia itu Pak Sudirman tuh, Jenderal Sudirman. Kemudian yang ketiga, tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi walaupun kondisi perang ya, Jenderal Sudirman itu sholat itu tetap dijaga itu Jenderal Sudirman sepanjang hidupnya itu. Jadi itu ya Bapak Ibu, dari banyak kisah keajaiban-keajaiban ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketakwaan itu akan mendatangkan keajaiban-keajaiban ya. Rezeki itu kan ya saya bilang tadi ya, tidak mesti harta ya. Diselamatkan dari bencana juga rezeki. Tapi pekerjaan dengan mudah juga rezeki dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja ya karena memang sudah agak malam ya apalagi yang di wilayah mana? Timur ya. Mungkin udah malam sekali. Kalau saya di Bali Papua. udah jam 10 malam ini. Udah jam 10 malam saya kalau di Bali ini. Ya, saya cukupkan sekian ya. Nanti mungkin ada testimoni dari Kang Ji ya, Kang Driji ya. Saya cukupkan nanti kalau mungkin kalau ada sharing atau diskusi kita lanjutkan ya. Demikian dulu dari saya. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Masya Allah, perjuangan untuk menuju kehidupan yang sekarang memang berbeda-beda tiap orang. Namun inspirasi dari orang lain itu yang bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk meniti kehidupan di masa depan. Baik, ini Kang Triji sudah hadir. Saya persilakan untuk testimoninya terkait dengan materi Bapak yang kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Hari ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat menginspirasi, ilmu yang sangat keren buat pribadi. Saya mendengarkan, mencermati dan memahami, dan itu alhamdulillah terjadi kepada saya di 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang, bahwa apabila kita benar-benar mendekat kepada Allah dengan jalan Allah mendekat kita dengan lari, seperti itulah yang saya pahami, yang saya dengar dari guru saya, bahwa segala sesuatu itu diniatkan, luruskan niat, apa yang membuat Allah ridho maka itu yang dilakukan. Ini kejadian saya melakukan di Cilacap. Kebetulan di sana ada pesantren tahfidz namanya Al Askaku di Patimuan, Kecamatan Patimuan, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Berawal di sana, ya Allah, saya harus ngapain? Bahwa maaf, saya belum punya pekerjaan saat itu. Dalam hal ini menikmati menjadi seorang, pengangguran lah, atau bahasa Sundanya moe tonggong. Itu yang saya lakukan di Bandung. Akhirnya dari Alaska nelfon, Tad, bantu saya di sini. Gitu. Saya katakan ya udah, Bismillah, saya akan datang ke Cilacap. Gitu. Namun di sana terjadi sebuah hal manusiawinya. Ya Allah, bagaimana dengan anak istri saya di rumah? Bagaimana, makannya, minumnya, dan lain-lainnya. Termasuk anak-anak saya yang luar biasa keren, soleh-soleha, masih kecil gitu, masih umur-umur SD, yang sangat luar biasa untuk jajannya saat ini, seperti itu. Namun istri yang menguatkan saya, ya udah ya, pergi saja, biarkan nanti Allah yang mengurus. Ya sudah kan, saya pergi dengan ongkos-ongkosnya gitu, seada-adanya gitu. Lalu di sana ya udah, luruskan, ya Allah, saya datang ke pondok tidak lain hanya pengen memuliakan, membahagiakan orang-orang di sana. Apa yang saya bisa berikan, saya berikan. Apa yang bisa saya bantu, baik tenaga, pikiran. Saat itu seperti itu yang saya lakukan terhadap pondok. Di sana saya melakukan atau menjadi tugas saya, kewajiban saya, dilakukan. Alhamdulillah, dikala kita mencari ridhonya Allah dengan memuliakan, membahagiakan, alhamdulillah di rumah ada saja orang yang memberikan, atau kadang-kadang tiba-tiba ada kakeknya, ada neneknya yang datang memberikan, ya apapun itu, makanan yang lain-lain. Kadang-kadang memberikan uang, seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari perjalanan spiritual, yaitu dengan mendekatkan dengan cara saya memuliakan, membahagiakan pondok. Gitu. Terus saya coba lagi, ya Allah, kalau saya terus di sini, bagaimana di Bandung? Saya pengen punya pondok sendiri, pengen punya pondok sendiri. Cuma konsepnya itu, cari ridho Allahnya. Cari ridho Allahnya, apa yang membuat Allah ridho, ya udah gitulah dilaksanakan. Apa yang membuat Allah kepada kita lebih sayang, Allah kepada kita lebih meridhoi apa yang kita lakukan, lakukan saja. Seperti itu. Dan konsep yang dilakukan adalah memuliakan, membahagiakan sebanyak orang. Dan di sana emang di Alaska itu semuanya free, tidak berbayar
rupiah pun kecuali hanya untuk jajannya dan untuk laundry saja. Yang lainnya tidak. Itu semuanya oleh pondok. Saya belajar dari sana tentang sebuah keyakinan kepada Allahnya. Saya belajar di sana tentang sebuah bagaimana totalitas meyakinkan kepada Allah, tidak menghambakan kepada makhluk gitu. Kadang-kadang kita menghambakan, maaf ya, bahasanya seperti ini ilustrasinya. Dikala mendekati akhir bulan, maaf belum gajian, kadang-kala ya Allah pinjam kemana? Cari pinjaman. Itu terjadi seperti itu dulu sebelum mengenal magnet rezeki. Tapi dengan sekarang santai saja. Santai, yang penting lakukan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah sampaikan. Udah lakukan. Muliakan, bahagiakan sebanyak orang. Itu saya lakukan dan saya memahami perlahan-lahan. Kalau Allah ridho, saya melakukan seperti ini, ya Allah saya ridho. Saya akan lakukan. Kalau engkau ridho terhadap saya untuk berbuat untuk di pondok ini, saya akan lakukan apapun. Dan di sana saya tidak berbicara nominal 1% pun. 1 rupiah pun saya tidak pernah berbicara. Saya mau digaji berapa, tidak. Ya udah, jalan saja. Jalan. Tiba-tiba minta ke Allah, ya Allah, saya pengen punya rumah tahfidz awalnya. Walaupun di rumah hanya 1 atau 2 orang. Tapi apa yang terjadi? Saya diperkenalkan dengan salah satu teman di Ciwidey, Kabupaten Bandung, sama salah satu seorang ustadz. Panjang lebar. Akhirnya ada yang mewakafkan 120 tumbak untuk dibikinkan pesantren. Itu buat pribadi sebuah keajaiban. Dan saya namakan namanya pesantren tahfidz Al-Ghifariku. Seperti itu. Terus saya berpikir lagi, ya Allah, tanahnya saja ngapain gitu. Dan tetap harus butuh bangunan. Saya katakan, tetap kita butuh bangunan. Yang namanya pondok ya harus ada bangunannya, harus ada santrinya, dan yang lain-lain. Konsep saya sudah punya bagaimana mengkonsep sebuah pesantren gitu. Dan emang Allah hadirkan mulai dari semennya. Dikala butuh pasir, ya Allah saya butuh pasir. Tiba-tiba Allah hadir. Ya Allah saya butuh kai, maaf bahasa Sundanya butuh kai, Allah hadir. Sampai-sampai dari material ngomong, sampai hari ini ngomong. Kalau butuh apapun, sok we nyandak. Bayarnya nanti saja. Itu sebuah keajaiban buat saya yang tidak mudah untuk mendapatkan, bahwa untuk di Ciwidey saja saya tidak kenal. Tapi bagi Allah mudah. Maka hal itu sampai hari ini saya pegang. Keyakinan kepada Allah itu lebih penting dibanding keyakinan kita kepada manusia. Kita harus lebih percaya kepada Allah sesuai dengan janjinya Allah. Itu yang saya rasakan sampai hari ini, dan saya tanamkan hal itu. Allah pasti memberi. Allah pasti mengabulkan apa yang menjadi harapan kita. Itu dirasakan sampai hari ini, dan itu saya tanamkan sampai hari ini. Dan seterusnya saya akan tanamkan hal keyakinan kepada Allahnya, itu dilaksanakan. Dan alhamdulillah ada pondok saat ini. Apa yang saya tring dapat, apa yang saya inginkan tring dapat. Dikala kemarin sedikit ya, ya Allah, anak saya pengen handphone. Tiba-tiba ada saja, ada yang ya udah dipakai. Tiba-tiba saya butuh handsfree Bluetooth kayak gini, Pak Guru, Priyogi handsfree Bluetooth, Priyogi, dikasih. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita pancarkan dapat. Cuma yang paling titik awalnya, pondasinya adalah keyakinan kepada Allah. Bukan kepada makhluk, dari ini saya dapat dari siapa, enggak.
yakin aja kepada Allah. Dan lakukan apa yang Allah sampaikan, katakan, dan laksanakan. Itu yang saya rasakan sampai hari ini. Itu saja testimoninya. Semoga bermanfaat. Maafkan apabila ada hal yang tidak bagus, tidak baik dalam penyampaiannya. Dan itulah kenyataannya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Jadi pingin pondok ini. Masya Allah. Luar biasa. Iya, betul Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh testimoni tadi yang luar biasa, sangat menginspirasi. Jadi cling. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya buka untuk sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh nanya. Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih. Menarik testimoni dari Kang Triji tadi. Dan memang persoalannya di tingkat keyakinan. Kalau boleh cerita untuk sampai ke tingkat keyakinan seperti itu, bagaimana prosesnya, Kang Triji? Karena saya merasakan bahwa untuk yakin itu tidak mudah gitu. Bahkan udah di garpu ta'ala pun ketemu ayatnya kadang-kadang masih bercampur antara pikiran dengan keyakinan kepada Allah itu. Nah, Kang Triji gimana ini bisa sampai ke kesimpulan hakul yakinnya itu? Sekian pertanyaannya, makasih Kang Triji. Ya, berawal dari sebuah perasaan tidak nyaman, bahasa tidak disiplinnya sakit hati, Pak. Saya merasakan dikala saya meminjam, membuat amanah ke teman, gitu. Ke teman yang di pondok, yang saya ikut gabung di Alaska. Gitu. Ustaz, saya pinjam uang 500.000 untuk kebutuhan di rumah. Karena saat itu saya belum punya penghasilan, gitu. Tapi saya mendapatkan rezeki dari Allah. Itu satu kali. Ya siap, nanti saya transfer. Maka saya dari sana mulai meyakini pasti ini ngasih, saya ini ngasih. Tiba-tiba jong, saya tidak dapat. Nah, dalam hati perasaanku, ya Allah, jikalau saya berharap pada dia tidak seperti itu. Satu kali. Udah lama lagi, kedua kali, saya coba lagi, tanya ke beliau lagi. Tapi udah beberapa lama, gitu. Ada 3-4 bulan saya coba lagi. Karena kepada teman saya dia memberi, kenapa ke saya tidak? Gitu. Dan minta lagi, mencoba untuk pinjam lagi. Oh siap, nanti transfer. Gitu. Berharap lagi kepada dia. Itu. Nah, akhirnya ada perasaan tidak nyaman dan saya sampaikan. Udahlah, kalau emang tidak mau ngasih, katakan tidak mau ngasih. Jangan PHP gitu, pemberi harapan palsu. Apa yang dia katakan? Wah, antum salah besar. Antum salah besar. Kok saya yang salah? Gitu. Antum salah besar. Kenapa antum berharap kepada saya? Saya hanya mengatakan, oke, saya nanti transfer. Gitu. Tapi qadarullah, hari itu tidak pernah saya mendapatkan anggaran atau tidak pernah dapat transferan. Jadi saya tidak memberikan. Antum salah, gitu. Tidak tepat. Seharusnya gantungkan kepada Allah. Semua persoalan itu gantungkan semua kepada Allah. Dan minta kepada Allah. Walaupun itu hanya garam. Ya Allah, saya butuh garam. Gitu.
Dari sana saya diam, berpikir termenung, iya juga. Kenapa saya berharap kepada makhluk? Dan itu emang prosesnya kurang lebih hampir dahsyat gitu. Mengalami naik turun lagi gitu. Itu saya dirasakan hal itu gitu. Maka dari sana mulai diperbaiki. Kalau ada hal yang tidak bagus istighfar, ada yang tidak bagus, wow keren. Ada menemukan hal-hal yang tidak bagus, ya Allah saya yang salah. Aku tak, ya Allah, Engkau maha tahu aku itu lagi tidak nyaman. Tapi aku ridho karena Engkau aku ke alam dunia ini dan Engkau yakin aku dimampukan. Dan aku itu bukan pecundang, tapi aku itu adalah pemenang. Saya yakinkan hal itu pada diri. Jika menemukan hal yang tidak nyaman, maaf anak tidak nyaman, ya Allah, aku lelah gitu. Tapi Engkau amanahkan ini anak untukku. Dan aku ridho ya Allah dengan lelah ini. Karena apabila ada ridhonya orang tua, maka Engkau ridho kepada anak. Dan itu saya lakukan perlahan. Terus dilatih, belajar untuk belajar yakin. Mencoba untuk belajar yakin. Sampai pernah satu titik saya tidak memegang uang sepeser pun, istri tidak memegang uang sepeser pun. Titik terendah dikala anak meminta. Ayah, ke ibunya, ibu minta uang. Di sana merasakan, ya Allah, luar biasa. Tapi saya tidak mau melakukan yang namanya maaf, bahasa tidak disiplin, meminjam kepada orang. Apa yang saya lakukan? Saya coba datang ke masjid, sholat tobat, minta kepada Allah. Ya Allah, aku makhlukmu, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya Engkau yang memberikan segala sesuatunya. Aku lakukan hal itu. Lakukan perlahan. Sampai akhirnya dapatlah dari hal yang tidak terduga. Itu dilakukan. Jadi belajar untuk meminjam. Menahan untuk melakukan hal. Tahan aja. Udah yakin kepada Allah. Yakin ke Allahnya. Pasti memberi dengan caranya. Pasti memberi. Karena ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan satu lagi, bahwa Allah akan memberikan dari tingkat keyakinan kitanya. Yakin kepada Allah, Allah gampang. Yakin, dan itu ada di last minute, detik terakhir. Keyakinan mulai dinolkan tawakalnya. Udah, just. Itu yang saya lakukan dan lakukanlah gitu. Jadi mencoba untuk maaf ya, dikala maaf, ya Allah tidak ada beras, ya udah ngomong, ya Allah beras habis, saya lakukan itu. Ya Allah pemper habis, ya Allah. Jadi saya Allah dulu gitu, Allah lagi dan Allah lagi gitu. Hal apapun, ya Allah maaf, rokok habis. Allah hadirkan rokok. Itu mencoba selalu minta dulu ke Allah, tidak dulu ke manusia. Tidak minta dulu kepada manusianya, tapi Allah dulu gitu. Ya, itu saya rasakan gitu. Hal apapun, ya Allah, tadi pagi nelfon, ayah ini anak mau buah mangga. Oke, siap. Lapor ke Allah. Allah, anak saya mau mangga. Udah. Hal terkecil saja kita minta ke Allah gitu. Allah akan senang gitu. Allah akan bahagia. Karena aku yang mencukupkan. Akulah yang memiliki apa yang di dunia, apa yang di langit. Itu yang menjadi saya lebih yakin gitu. Lebih, ya Allah ini gitu. Hal terkecil saja. Gitu. Masa anak kecil saja yakin. Maaf, kita berbicara keyakinan, kita kadang-kala kalah sama anak kecil. Dikala ada anak kecil kalau meminta sesuatu, maaf, di jalanan ada tukang jualan dagang apapun gitu, aromanis atau apa, pasti mang beli gitu. Tanpa dia megang uang, tapi yakin kepada orang tuanya pasti bayar, yakin kepada ayahnya pasti bayar.
Dikala ditanya, adek mana uangnya? Bentar ya, ke mamah dulu. Dia ambil aromanisnya, bilang, mama ini dulu dibayar. Apa yang mamah lakukan? Bayar. Karena apa? Keyakinannya. Nah kita belajar dari anak. Dan saya, oh seperti itu ya. Anak saja punya keyakinan. Pasti ayah ibunya bayar. Pasti eh, neneknya yang bayar. Itu keyakinan. Walaupun dia tidak megang uang. Seperti itu. Dan yakinkan bisa. Belajar dari apapun istighfar. Pertama, yang kedua, yang saya lakukan adalah apapun hal terkecil saja saya pasti minta dulu ke Allah. Kayak tadi saya sampaikan. Ayah pamper habis. Ayah susu habis. Ya udah, Allah susu saya. Allah pamper habis. Itu saya lakukan. Minta dulu gitu. Dan Allah itu lebih senang kalau diminta. Beda lagi dengan manusia diminta. Ayo aja minta. Tapi kalau Allah lebih senang seperti itu. Dan lakukan apa yang Allah mau. Itu saja mungkin semoga tidak puas dengan pemaparan atau jawaban saya yang tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus. Cuma menjadi inspirasi saja buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Triji. Izin Pak Rifat nambah boleh ya? Monggo, saya persilakan Kang Triji, boleh nggak nambah ini? Tapi namanya enggak untuk Kang Triji, untuk Bang Zen nih. Oh, itu Bang Zen. Monggo. Oh, boleh. Silakan. Oh, gitu. Iya, terima kasih. Oh, Bang Ini Zen. buat Bang Zen ini. Bang Zen kan TFT 7 ya udah. TFT 7 itu saat saya mengurus anak yang sedang tidak sehat di TFT 7 ada. Waktu itu saya mau ikut tapi nggak bisa karena anak di pondok sedang kurang sehat. Nah, baru bisa ikut di TFT 8. Pertanyaannya, melihat materi yang disampaikan Kang Z tadi, itu runtut ya. Artinya dari materi yang kita lihat dari paparan-paparan, dari CTMB, dari panas, runut gitu. Kalau boleh tahu, gimana Bang Zen bisa apa ya mempertahankan itu sehingga sekian tahun tuh masih seger gitu loh. Seperti TFT 8 aja perasaan saya mendengarnya gitu. Mohon izin Bang Zen. Luar biasa. Ya. Ya, kalau masalah mempertahankan runut itu ya kebetulan beberapa kali saya ini sih isi kajian lah di luar online, kadang juga offline ya untuk kultum, kadang untuk kajian ahad itu pernah juga. Tapi ya itu udah ganti-ganti. Tapi ya kadang masalah rezeki kadang ini. Jadi satu tema bukan kadang, memang satu tema dibawakan ke beberapa kajian tapi dengan audiens yang berbeda gitu. Walaupun mungkin narasinya ya ada yang diubah-ubah lah, mungkin contohnya ini. Tapi kalau urutannya saya kadang ya tak balik dikit gitu. Intinya sih kalau masalah runut, masalah itu sih makin sering kita bawakan ya makin apal gitu. Cuma kadang kurang pede aja gitu kan. Hanya masalah itu aja sebenarnya. Terus saya tadi mau nambahkan ini ya, masalah bagaimana meyakinkan bahwa Allah itu yang maha memberi ya. Artinya tadi tadi kan Kang Priji udah memberikan testimoni yang luar biasa itu ya. Sampai sekecil apapun bisa Allah berikan gitu ya. Itu luar biasa bagi saya, itu luar biasa itu saya itu. Saya juga akan memberikan sedikit tambahan ya. Terkadang ya Bapak Ibu ya, memang tidak mudah kita untuk menggantungkan sepenuhnya kepada Allah, memang tidak gampang. Itu perlu latihan, itu pertama. Kedua, terkadang ya, terkadang kita percaya kepada Allah karena terpaksa. Maksudnya terpaksa adalah kita sudah ada di titik nadir, bahasa kerennya ya. Sudah di
paling bawah gitu, paling bawah. Jadi benar-benar kayak kok, pokoknya kayak semua orang ada yang nolong gitu loh. Bahasanya mungkin kurang lebih seperti itu. Di situ baru percaya kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Baru setelah semua orang nggak ada bisa nolong, baru ya Allah, tolong aku ya Allah, hanya Engkau yang bisa nolongku. Banyak orang seperti ini. Ya, saya bisa bilang begini karena saya juga termasuk di dalamnya. Saya pernah itu terjadi. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu. Memang saya masuk PNS itu gampang, ya tanpa bukan tanpa tes, maksudnya tes sekali lulus. Itu semua sudah Allah berikan hal yang luar biasa. Tapi gitu sudah jadi PNS, ada satu dosa yang saya lakukan, yaitu saya terjerat riba ya. Ya karena orang bahasa orang bahasa orang PNS itu ya, katanya kalau nggak pinjam nggak punya apa-apa itu. Itu racun dari kalau nggak pinjam nggak punya apa-apa katanya. Itu racunnya para PNS, makanya banyak Kemonjol punya ya. tabungan di bank itu. Nah, di situ saya betul waktu itu pinjam ini untuk ini, pinjam ini untuk ini. Kalau masih kurang pinjam lagi nambah, sampai akhirnya potongan sudah terlalu besar, hampir menghabiskan gaji saya itu, hampir menghabiskan gaji saya. Sampai akhirnya ibaratnya orang itu kalau cadangan itu gajinya tinggal 5 koma, maksudnya tanggal 5 sudah koma. Karena saking banyaknya potongan ya, akhirnya disitulah saya benar-benar mengharap pertolongan Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolongku ya Allah itu. Hanya Engkau yang bisa menolongku. Ya mungkin dosaku inilah, mungkin aku mengakui, mengakui saya salah. Mungkin dosaku riba inilah dosaku. Saya mengakui ini kesalahanku, maka ampuni aku ya Allah. Saya serahkan semuanya persoalanku kepadamu, tolonglah aku gitu. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Dan tapi dengan catatan langsung menghentikan ini, eh, tidak lagi nambah-nambah, ya bahasa umumnya utang ya. Tidak lagi nambah-nambah amanah ke yang lain, entah ke bank kemana tuh, stop, benar-benar stop gitu, benar-benar stop, berdoa mohon ampun, kemudian dia percaya sepenuhnya kepada Allah, percaya saja sepenuhnya kepada Allah. Padahal waktu itu ya, saya pokoknya dengan sisa gaji itu 1 minggu pertama sudah habis gaji saya. 1 minggu pertama sudah habis gaji saya. Akhirnya saya pasrah ya, saya pasrah. Kemudian Allah berikan pertolongan, ada yang memberikan pinjaman kepada saya, tapi bukan riba. Ada saudara itu ya, kemudian pinjaman kepada saya, ya kamu tak kasih pinjaman sekian gitu tiap bulan. Tapi saya langsung terus terang, tapi saya nggak bisa mengembalikan dalam waktu dekat dan nggak tahu kapan saya bisa mengembalikan gitu. Saya langsung terus terang gitu. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu katanya. Ya terus tiap bulan dibantu, nggak ada bunga, nggak ada apa, benar-benar ini dibantu. Tapi setelah itu ya kurang lebih 6 bulan ya, saya kemudian eh, tiba-tiba dimutasi, promosi gitu ya. Dipromosi, sebenarnya kalau dari tunjangan itu, kalau saya hitung dari promosi itu dari eselon 4B waktu itu ke 4A itu, karena beda dinas itu ya, dari kelurahan ke dinas PUPR waktu itu. Kalau saya hitung saat itu naiknya sebenarnya cuma 500 ribu, jadi belum, ya memang sih lumayan, sudah bisa menambah nafas itu ya. Tapi ternyata bukan 500 kenaikannya, karena saat itu juga, tahun itu ya, ketika saya baru saja dimutasi ya, kemudian dilakukan istilah tunjangan kinerja di daerah saya. Sebelumnya belum pernah, tadinya cuma tambahan penghasilan biasa. Tapi saat saya dimutasi itu langsung diberlakukan tunjangan kinerja. Jadi kenaikan saya waktu itu 3 juta lebih, hampir 4 juta mungkin. Jadi alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan saya bulanan ya. Bagi saya segitu udah banyak sekali karena gaji saya sudah habis. Bagi saya itu banyak sekali. Dan alhamdulillah sejak saat itu
saya sudah menghentikan bantuan dari saudara saya. Sudah sudah cukup. Saya sudah nggak usah dibantu lagi, tapi nggak tahu uangnya nanti saya kembalikan kapan gitu. Sudah jadi berhenti. Alhamdulillah sudah cukup ya, dari panggilan sudah cukup. Dan lebih luar biasanya lagi, setelah sekian jalan saya bahkan nggak perlu mengembalikan apa yang saya pinjam itu, karena dengan ya pertukaran atau apa itu saya nggak perlu mengembalikannya. Alhamdulillah saya tidak perlu mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan kepada saya. Jadi luar biasa memang itu pertolongan Allah. Jadi itu ya, itu jawaban sekaligus testimoni ya mungkin. Ya silakan, mungkin ada yang pertanyaan lagi ya. Kita bahas Alhamdulillah, saja terima misalnya. kasih Bang Zen, terima kasih Kang Ya, Triji. sebenarnya Pak Bang Roni, Itu, Bang Roni. iya, Syahroni itu. Ya, Ya, terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bang Saroni. Selamat buat semuanya. Grup kita Riyadhah semoga selalu eksis dan selalu istiqomah untuk kajian malam Selasanya. Ini saya ingin bertanya kepada Ustadz Riji, kan gitu ya. Masih ada kah Ustadz Riji? ada Ustadz? Pak, ada. Oh, masih ada. Ada. Bertanya, ada. Saya ingin bertanya secara apa namanya kehidupan, ya. Tentunya emang kita banyak persoalan gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan satu aja. Mental Ustadz Riji itu apakah sebelumnya apa ya namanya ya, bahasa baiknya temperamental yang nggak mudah diobati gitu. Jadi egois atau apa kan gitu ya. Belum ketemu saya bahasa bagus itu egois itu apa. Jadi apakah itu ataukah emang orang yang selalu dengan ketidaknyamanan itu dianggapnya hal-hal yang lalu saja gitu. Jadi udah biarin aja apakah seperti itu, karena pribadi saya merasakan untuk membuang ego itu yang nggak mudah begitu. Mungkin itu doang ya, Pak Ustadz Riji. Secara pribadi Ustadz Riji kayak gimana gitu? Apakah egonya tinggi atau gimana? Atau mempunyai sifat itu atau enggak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keyakinan itu ya, untuk menanamkan keyakinan. Oke, terima kasih kepada sahabat, saudara saya yang sangat luar biasa, Abang Syahroni, terkait tadi tentang sebuah ketidaknyamanan di perasaan, itu berbicara tentang ego. Betul, ego yang sangat tidak mudah saat itu. Karena saat itu saya tidak mengenal namanya manit rezeki atau apapun, saya tidak mengenal. Gitu. Yang saya kenal apa yang saya harus dapatkan, harus dapat seperti itu. Ego tinggi. Emang keajaiban itu tidak hadir, hal itu tidak hadir. Cuma saat ketemu ya dengan magnet rezeki, turunkan garis kebenaran, dan emang betul tidak mudah, harus banyak gitu, banyak ambil napas, keluar, itu benar, banyak sekali yang dirasakan. Itu udah prosesnya luar biasa, memakan waktu ya di atas 1 tahun itu untuk mengendalikan, karena dalam diri manusia ego itu harus ada gitu, hawa nafsu itu harus ada, cuma bagaimana mengendalikan gitu. Itu dan itu butuh 1 tahun lebih gitu. Cuma tips aja dari saya ya, banyak bergaul-gaulah dengan orang-orang yang satu sama terhubung gitu, kayak seperti ini, kayak ikut kajian, ketemu dengan orang yang soleh-soleh saja, dan kickback, kita mendoakan ya Allah, semoga Allah akan bahagiakan saya yang salah. Itu aja dilakukan secara intens tiap hari gitu.
Itu saja yang dilakukan. Dan memang Allah mulai memperbaiki, lebih nyaman, lebih nyaman, lebih nyaman. Seperti itu. Itu sajalah intinya, banyak memuliakan, membagikan orang, mendoakan orang lain, kapanpun, dimanapun. Yang saya lakukan seperti itu, dan belajar untuk menurunkan garis kebenaran dengan oh keren gitu. Itu benar, sangat berpengaruh. Ambil napas, keluarkan napas, ambil 4, keluarkan 7 kali. Itu benar-benar dirasa, dan lumayan minimal mengurangi hal itu, minimal diam daripada bicara yang tidak bagus gitu. Dikala gitu. Itu mulai ya, tumbukan pertama itu memang tidak mudah. Tumbukan pertama itu tidak mudah. Begitu dapat itu tidak mudah. Tapi saya perlahan untuk melakukan, dan itu prosesnya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih masih ada bahasa-bahasa yang tidak positif, ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, dan mulai gitu. Yang kedua, tips dari saya, coba di rumah membuat tulisan. Di rumah itu membuat tulisan selembar, baik disimpan di kulkas, di kamar mandi, di pintu. Ada sebuah tulisan, saya yang salah, atau persoalan muncul dari saya benar. Itu aja, tempel. Jadi begitu keluar rumah, baca, lihat kulkas, kebaca, kamar mandi, kebaca. Itu masuk ke dalam dunia alam bawah sadar kita, maka akan tertanam hal itu. Dan saya lakukan hal itu. Ditempel. Apa yang menjadi LOP itu ya, kayak tadi LOP, atau kalau waktu kegiatan camp itu keramik, sebuah keyakinan, energi masuk tes gitu kan, pecah itu keramik, bohlamnya tidak pecah, maka ditempel saja gitu. Saya yang salah, dia yang benar, ditempel. Jadi tiap ke rumah itu ada energi yang positif kita dapat, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, karena informasi itu didapat dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, maka banyaklah dilihat hal-hal yang positifnya. Itu tulisan wow keren, tulisan saya salah, ya benar, saya siap belajar, bentuk tulisan. Dan itu menjadi sebuah, akhirnya sering baca, sering lihat, akan masuk ke alam bawah sadar, dan akan terbiasa, bahasa itu akan lancar, akan mulai nyaman gitu. Itu yang tips aja yang saya lakukan, dan alhamdulillah berhasil dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Oke, itu saja, semoga tidak puas, mungkin tambahan dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Tad. Masya Allah. Mungkin ada dari yang lain atau tambahan atau pertanyaan yang lain? Kami persilakan. Pak Busro, ya Bah, monggo Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ini saya tujukan ke Ustadz Triji, Kang Gunggun Gunawan, karena ini materinya dengan testimoninya tidak nyambung. Materinya tentang takwa, tapi testimoninya tentang tawakal. Betul. Terus testimoni yang takwanya di mana ini Bang kemarin? Itu takwanya kayaknya menjalankan itu, Bang. Menjalankan. Hasil perjalanan. Oh, perjalanannya. Enggak, karena kan tadi Bang Jai menjelaskan takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Padahal di sini tadi kan Gunggun masih mengatakan disiplin katanya masih belum bagus. Berarti itu kan masih menjalankan larangannya Allah. Kan Allah melarang kita berkata-kata yang tidak bagus. Bagus. Tapi Kang Triji masih menjalankan. Tapi luar biasa banget, luar biasa.
sampai orang-orang nggak ada yang ngeh kalau antara testimoni sama materi tidak nyambung. Luar Pokoknya biasa, enak, luar biasa. pokoknya enak Ya. aja deh, Bah. Jadi intinya Luar biasa. intinya gini, Bah. Barang Iya, siapa yang bertakwa itu pasti Allah kasih, kan begitu. iya. Ya, karena nyambung itu. Jadi yang nyambungnya Ustadz Jen, Pak Ustadz apa? Tadi dia Pak Ustadz Iya, Jen, Bang Jen. Ah, Ustadz Riji itu benar-benar satu inian. Jadi yang bertakwanya itu diambil oleh Ustadz Riji gitu. Penakwaan. Iya, siap. Terima kasih Pak Suranto sudah membantu Kang Triji. Pak Suranto dari Oke, Magelang. silakan dilanjut, silakan dilanjut. Sragen. Pak Suranto apa kabar dari Sragen? Ya, Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Sahabat surgaku bisa istiqomah. Amin, 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 amin. Ya siap Pak Suranto, tetap semangat. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Monggo Pak Rifan. Baik. Oke. Ada lagi yang baru ditanyakan Bapak, monggo. Ini waktunya masih lama ini. Ya, monggo silakan. Kang Abeng kayaknya baru sampai Kang Abeng ya. Tapi sungguh testimoni dari sahabat-sahabat luar biasa. Betul-betul luar biasa. Bahkan apa namanya testimoninya sampai bercerita terkait dengan proses awal ketika belum bertakwa. Bisa ajaib itu mestinya sudah bertakwa gitu. Monggo dilanjut sahabat-sahabat. Mas Imam, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Isi SAMR Pak Suranto bulan Oktober. Bulan Oktober rencana di pertengahan. Insya Allah. Oke. Oh, alhamdulillah ada kajian juga Pak ya. Alhamdulillah. Tetap semangat Pak Suranto. Iya. Dahsyat. Jauh-jauh dari Sragen sampai subuh apa? Fajar sampai nginep di masjid Pak. Iya, alhamdulillah. Sebuah proses juga Bang Imam. Alhamdulillah dahsyat. Keren keren. Ya, Mas Nur, Mas Aroni kebetulan yang TFT 8. Alhamdulillah. Semoga Monggo. semuanya. Silakan Pak. Monggo Yes. dilanjut Pak Rifan. Ya. Pak Busro resen lagi, silakan Pak Busro. Oke, sekarang pertanyaan ke Bang Jen. ya Sudah silakan. siap sudah siap jawabannya Bang? Ya, siap-siapin aja. Nyambung juga. Santai aja. Kebetulan Bang Jen ini sahabat karib saya di TFT 7 kemarin tuh, kita selalu bersama kemana-mana. Jadi Iya, alhamdulillah kemarin waktu saya hubungi beliaunya siap, langsung aja saya todong untuk ngisi di kajian saya ini. Mohon maaf ya Bang Jen. Oh, nggak apa-apa. Justru saya bersyukur lah punya kesempatan belajar lagi. Oke Bang, ini pertanyaan sebenarnya tidak apa ya, pertanyaannya mudah sih sebenarnya, tapi nggak tahu jawabannya nanti bisa atau enggak. Tadi Bang Jen cerita tentang ya, testimoni jalan hidupnya. Terus kalau untuk kita-kita ini Bang Jen, untuk kita-kita itu tadi kan Kang Triji sudah ngasih tipsnya. Tipsnya itu tentang yakin. Tipsnya Betul. tentang yakin. Nah,
Nah, untuk Bang Jen sendiri waktu itu kan pasti nggak sama dengan Kang Triji waktu menjalani kehidupan itu. Tipsnya apa Betul. sehingga Bang Jen mulai dari tidak punya apa-apa, ada persoalan seperti itu, akhirnya menjadi yang sekarang ini. Bisa dibagi Bang ke kita-kita. Apa tipsnya? Oh iya. Tipsnya ya, saya memang ya waktu itu memang belum mengenal makna rezeki ya. Tapi kan makna rezeki pada dasarnya kan juga ilmu Allah ya. Cuma Ustadz Nasrullah meramu ya. Ini ayat ini jadi jurus ini kan gitu. Pada dasarnya kan semua ayat itu sudah ada ya. Cuma diramu oleh Ustadz Nasrullah kan gitu. Jadi tip pertama tadi itu saya bilang ya. Jadi kita benar-benar eh, apa ya menjalankan apa yang Allah perintahkan ya. Minimal sholat lah ya. Soalnya kan sholat itu yang pertama disiap oleh Allah ya. Kalau sholatnya itu bagus, maka bagus pula semua amal kebaikannya. Kalau sholatnya rusak, maka rusak semua amalannya kan gitu ya kata Allah ya. Jadi minimal sekali itu sholatnya, minimal sekali itu sholat. Jadi dan kalau ingin ditambahin yaitu puasanya, apa namanya, sholat sunahnya, tahajud, duha dan seterusnya ya. Itu memang yang saya lakukan dulu itu seperti itu. Itu kalau dari segi ibadah ya. Kemudian ingat juga perisai rezeki ya. Saya terus terang dari kecil memang sangat percaya dengan Allah, itu sangat percaya saya. Ada surga neraka juga saya sangat percaya. Dan saya memang takut neraka. Betul. Maka saya berusaha betul perbuatan perbuatan dosa atau perisai ya. Saya berusaha jauhi sejauh mungkin, sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin saya jauhi. Bahkan kisah saya sampai kemudian jadi PNS, sebelumnya kan saya nggak langsung jadi PNS habis tamat sekolah itu. Sempat kerja di swasta, sempat ini, tapi itu ganti-ganti, tapi saya nggak nyari, orang nawarin saya kerja, nawarin saya kerja itu. Nah, di sebuah perusahaan ya, perusahaan swasta, itu saya sempat dikasih gratifikasi, bahasa bahasa kerennya gratifikasi ya, untuk melakukan sesuatu lah gitu. Ya nggak seberapa sih nilainya sebenarnya, nggak seberapa, untuk beli semen juga nggak cukup. Cuma saya takut nanti itu akan menjadi kebiasaan, takut nanti kalau membesar saya takut nggak bisa menolak. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dan saya waktu itu saya langsung mohon kepada Allah, ya Allah, saya kerja niat untuk bekal ibadah, bukan mencari dosa, bukan menambah dosa. Maka saya pasrahkan padamu ya Allah, saya keluar dari ini, dari perusahaan ini demi menjauhkan dari dosa, menjauhkan diri dari neraka. Saya yakin Engkau akan memberikan yang terbaik. Padahal saya belum kepikiran mau dari situ mau kerja di mana, saya belum kepikiran sama sekali. Belum sama sekali kepikiran mau kemana. Akhirnya ya setelah melalui lika-liku, akhirnya dari pendaftaran PNS itu akhirnya lulus dengan sekali ujian. Makanya sekali daftar. Kan ada orang lulus PNS sampai berapa kali baru lulus gitu ya. Saya alhamdulillah sekali nyoba langsung berhasil gitu. Itu mungkin tip dari saya seperti itu. Jadi intinya eh, takwanya itu ditingkatkan, kualitasnya diperbaiki, kemudian perisai rezeki itu ya, perisai rezeki itu kan gerbang utamanya kan perisai rezeki itu, itulah dua hal itu yang paling utama itu. Karena perisai rezeki kan dua pengembangannya jauh, banyak kan pengembangannya, merawat terumbu karang dan seterusnya kan perisai rezeki pengembangannya. Tapi intinya dua itu jadinya. Itu aja Pak Busron. Oke, terima kasih Bang. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan saya. Tipsnya untuk Ya. agar kita tetap bertakwa. Kan Oh, takwa tetap kita takwa. naik turun. Nah, naik turun antara Iya, ya. satu orang dengan orang lain kan kadang beda. Kalau Bang Jen Oh iya, memang sejak kecil sudah
takut dengan neraka. Kan ada orang-orang yang neraka itu apa ya, nggak terbayang, kan masih jauh gitu. Nah, gimana tipnya agar kita itu bisa meningkatkan ketakwaan itu? Oh iya, Nah, ada tipnya. Yang pertama, bukan pertama, yang utama ini malah ya, perbanyak zikir kepada Allah, zikrullah ya. Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu saya rasakan. Zikir itu kan macam ya. Istighfar pun bisa dikatakan zikir juga. Subhanallah. Pokoknya intinya mau sholawat, mau tasbih, tahmid, mau istighfar itu juga bagian dari zikir ya. Nah kalau saya perbanyak itu, perbanyak zikir, entah itu istighfar, entah itu sholawat tuh perbanyak itu. Kemudian kedua ya, kita ingat mati. Karena kematian itu sesungguhnya nasihat yang paling baik. Kematian itu nasihat paling baik sebenarnya. Ya, kita lihat, oh iya ya, dia mati. Aku juga suatu saat pasti akan mati. Apakah kita kalau mati sudah siap? Sudah siap dengan amalan kita? Apa kalau sudah pas ketika mati kita masih melaksanakan dosa itu? Makanya saya terus terang Pak Busra ya, ketika ingat mati ya, terus terang saya berpikir, ya Allah gimana ya nanti di akhir kayak apa gitu. Kadang aku juga masih nangis itu. Ya belum apa-apa. Pokoknya kalau ingat mati saya masih nangis tuh. Takut. Terus terang masih takut ya. Kalau sahabat Rasulullah aja yang berarti masuk surga ketika dengar ayat, masih sedih, masih suka di kita gitu ya. Jadi itu ya, banyak zikir dan ingat kematian. Karena kematian itu pasti kan mengalami pada kita ya. Kan sudah Allah berfirman itu ya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati kan gitu ya, akan merasakan mati ya. Itu ingat aja lah. Jadi dua itu tips saya, Mbak Bisron. Oke, terima kasih Bang. Sangat-sangat memuaskan jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Allah. Iya, baik. Terima kasih luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, monggo. Ini sebentar. Ada Bu Peti Garut, ada Bu Vina, Bunda Vina, Bunda Ita, ada Pak Mulyono, ada Bunda Nana, Bu Siana, Bu Masa, ada Bu Tati, Bunda Wakiah, Bunda Yati. Monggo saya persilakan. Tambah malam tambah panas nih. Ya, ini Malang sedikit menghangat ini. Ini kan gunung Bromonya terbakar gitu, Pak. Peti mana nih Bu Peti? Biasa Bu Peti semangat nih. Saya izin bertanya, Abah. Oh, Wakia tuh Timika. Silakan Bu ya, Bunda Wakia. Monggo. Ya. Tapi mohon maaf, keluar tema boleh ya? Monggo bagaimana? Boleh nggak, Bang Busron? Boleh kan? Belum keluar suaranya. Boleh. Di luar tema, maksudnya masih tetap. Boleh Bunda, silakan Bunda. Ya. Ini selama ini sebelum saya ikut kemarin kan sering ikut kajian-kajian dengan PDMR gitu. Apakah termasuk freestyle bagi saya? Di mana saya suka dengan materi-materi yang beliau bawakan, bagus, meningkatkan keimanan, ketakwaan, tentang materi. Tapi di satu titik
beliau juga kan ngajak kita untuk riyadhah dengan bacaan Al-Quran. Cuman saya di sini kan ya bukannya pamer, tapi saya di sini kan sebagai guru Al-Quran juga, guru ngaji. Nah, beliau bawakan riyadhah itu dengan bacaan-bacaan versi beliau yang tajwidnya, panjang pendeknya itu belum bagus, istilahnya begitu. Apakah kan di dalam hati saya itu kan pasti ada, ya Allah kok bacaannya belum bagus ya. Nah itu apa masuk diperisai bagi saya atau bagaimana ya Pak ya? Mohon penjelasannya Bang Zen. Coba Pak Rifan diulangi ya, putus-putus terdengar dari sini, poinnya aja. Oke. Pertanyaannya. Oke. Sekilas sih saya tadi yang lengkap yang terakhir ya, ada guru, seorang guru ngaji, Bu Indawaka juga guru ngaji. Cuma untuk menyampaikan itu kayak makhorijul hurufnya itu masih belum bagus gitu. Nah ini menjadi di hati ini kok belum bagus tapi sudah Ya, menyampaikan. betul. Itu ya. Apakah Ibu. itu jadi perisai gitu Pak? Sementara kita kan harus hati-hati dengan perisai gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nggak perisai gitu. Oke. Monggo dipersilakan Bang Zen. Iya, baik. Ya kalau memang merasa seperti itu, mungkin saran saya kalau memang merasa belum bagus ya, bisa belajar lagi ke guru yang lain, yang nggak mesti guru sih, maksudnya belajar ya bisa ke teman, ke ini yang mungkin lebih baik gitu ya. Mungkin merasa lebih baik daripada Bu Wakiah ya. Cari, kan namanya belajar kan nggak mesti dari ini ya, masih kecil kan. Bagi seorang muslim kan belajar itu dari lahir sampai yang lahat kan. Itu tidak mengenal umur ya kalau bagi seorang muslim itu ya. Kalau memang merasa ada yang kurang, ya belajar lagi aja nggak apa-apa. Kemudian kedua ya, kalau memang dirasa nggak gampang mencari guru, sekarang kan banyak juga di apa namanya YouTube, bisa carilah sesuai kata kunci apalah, mungkin belajar makhrajul huruf atau belajar tahsin atau apa kan bisa ya. Itu kedua. Ketiga sebenarnya saya dari seorang ustadz bilang gini, kalau untuk makhrajul huruf kalau sempurna betul memang nggak banyak orang yang bisa sempurna betul gitu ya maksudnya ya. Saya rasa antar orang itu nggak mungkin sama persis. Tapi yang penting tidak melenceng jauh gitu ya. Seperti apa namanya? Panjang Qaf, pendeknya gitu Pak. panjang pendeknya terutama itu insya Allah gampang lah kalau cuma panjang pendek kan ya. Tapi panjang pendek itu yang harus paling diperhatikan itu ya. Jangan sampai pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek itu memang berubah arti kalau gitu ya. Kalau itu memang harus itu. Nah, kalau makhrajul huruf memang tidak harus sempurna betul, tapi yang penting tepat gitu ya. Tidak harus sempurna betul lah. Memang kalau untuk sempurna betul tuh kita juga nggak tahu yang mana sih yang sebenarnya yang orang tiap kali lihat ini kok kayak suaranya ini kayak gini gitu. Kita juga kadang nggak ngerti yang benar yang mana itu. Tapi insya Allah sekilas itu inilah mirip-mirip lah ya. Seperti Qaf, ya mungkin ada yang lebih neken atau apa ya. Tapi kan insya Allah sudah tepat lah. Qaf, kaf gitu kan. Kan insya Allah gitulah. Terus saya rasa demikian ya. Kalau ada yang bisa memberikan penjelasan lebih bagus. Begini Pak, Bang Zen, beliau kan sebagai Siti MR, maksudnya guru saya. Semenjak saya belum ikut sudah lama, saya ikut riyadhah dengan beliau tiap malam Jumat. Kebetulan di situ kan beliau buka dulu dengan kajian-kajian magnet rezeki, kemudian ada doa bersama, dan ada juga sesi pembacaan surah Al-Waqiah gitu. Cuman kita di situ bacanya bareng-bareng, cuman yang boleh buka audio di situ hanya beliau. Sementara
bacaan Al-Qur'annya gitu macam panjang pendeknya aja, nggak usah ke yang lainnya. Panjang pendeknya juga Oh. belum stabil gitu. Nah, di hati saya kan pastinya ada bacaannya belum bagus ya. Apakah itu masuk perisai atau bagaimana gitu maksud saya, Bang Zen? Hmm. Yang panjang pendeknya belum tepat tuh maksudnya gurunya atau Bu ininya Bu Wakiah sendiri? Gurunya maksud saya. Oh. Ya kalau Bu Wakiah Beliau kan motivator ya gitu maksud saya. iya. Kalau Bu Wakiah berani ngasih ini tapi ya pas ngasih saran ya berdua aja gitu. Kalau bisa ngasih saran tuh lebih bagus tapi ya dengan cara yang santun lah intinya ya. Kayaknya sul Bilang adab aja gitu ya. ya intinya kita ngasih ini nasihat yang baik lah berdua aja jangan di inilah pas jangan di forum namanya ngasih saran itu berdua aja Bu kurang tepat panjang pendeknya gitu intinya gitu aja sih mungkin bisa apa kalau kalau surat-surat juz amma kan banyak itu berbaran di YouTube ya saya belajar dari situ kalau untuk panjang pendek eh, juz amma banyak kok kalau juz amma itu juz amma lengkap itu biasanya banyak orang itu di YouTube itu tinggal Kalau dengerin aja kalau iya waqiah itu bukan juz amma, Bang. oh iya al-waqiah bukan sama enggak oh iya tadi bacanya al-waqiah ya oh iya ya enggak kirain surat lain ya oh iya ya betul kalau waqiah memang juz 29 atau 28 itu ya 27, Pak. hmm? Juz 27. Oh 27 ya iya ya Pak kalau waqiah juga kebetulan di YouTube banyak kebetulan banyak al-waqiah itu mungkin gitu aja suruh lihat YouTube sambil nyimak di apa namanya Al-Quran sambil dengerin kan nanti tahu sendiri panjang pendeknya mana yang kurang tepat mungkin saran saya seperti itu kalau emang ini fokusnya ke waqiah ya kalau di surat lain juz amma itu juga banyak di internet di YouTube maksudnya mungkin saran saya seperti itu lebih baik eh, ngasih saran supaya mungkin bisa perbandingan lihat di YouTube sambil nyimak agar panjang pendeknya tepat gitu. Itu aja sih saran saya. Ya, terima kasih. Boleh saya nambahi, Bunda Waqiah? Boleh, Pak. Boleh bertanya dulu sebelum saya jawab. Boleh, Pak. Ya. Bunda Waqiah sama beliaunya sang guru itu hubungannya gimana? Baik, sangat baik, atau sekedar teman CTMR aja? Saya sih belum pernah ketemu, Pak, karena kita kan beda wilayah. Hanya bertemu di dunia maya, dunia kuantum. Ya hubungannya baik, Pak. Oke. Kalau memang hubungannya baik, berarti kan istilahnya Bunda Waqiah sama sang guru itu sebagai teman gitu ya. Teman yang lebih dari teman. Kalau menurut Islam sih kalau teman itu kalau ada yang tidak tepat di teman kita ingatkan. Itu kalau hubungannya pertemanan. Tapi kalau sekedar kenal ya kita tinggalkan aja. Daripada hati kita ada sesuatu yang tidak positif itu akan menjadi perisai. Akan menjadi perisai. Tapi kalau beliaunya adalah teman dari Bunda Waqiah, beliaunya menganggap Bunda Waqiah teman juga, diingatkan seperti Bang Jen tadi bilang, dikasih YouTube-nya bacaan Waqiah. Ini loh, Bunda atau Yanda bacaannya biar lebih enak didengarnya gitu. Bukan menyalahkan sih, bukan menyalahkan. Jadi seperti itu saran dari saya Bunda Waqiah. Kalau memang itu masih teman yang baru kenal saling menganggap teman. Bunda Waqiah menganggap beliaunya teman, beliaunya juga menganggap Bunda Waqiah teman. Itu kita saling mengingatkan. Karena di surat Al-Asr di situ disebutkan
kalau kita semua ini sesungguhnya sangat merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan akan kebenaran dan saling mengingatkan akan kesabaran. Jadi seperti itu, Bunda. Kalau beliaunya memang teman, tapi kalau sekedar kenal gitu aja daripada menimbulkan perisai di Bunda Waqiah, lebih baik ditinggal aja. Mundur perlahan. Betul, betul seperti itu. Saya mau mengingatkan, kayaknya rasa kayak sul adab gitu Pak, masa muridnya istilahnya kan saya dari dulu jadi murid beliau gitu. Sementara beliau kalau cerita saya belajar ngaji udah dari kecil sampai kemana-mana gitu. Jadi saya mau mengingatkan juga, saya kan istilahnya dulu anak buahnya gitu Pak. Iya nggak apa-apa. Beliaunya Silakan, itu Pak Roni. enggak, beliaunya enggak ini belajar makin rezeki, enggak ikut. Beliau CTMR beliaunya, Pak. Beliaunya CTMR, Bang. Kalau CTMR kan artinya sudah paham juga ilmu makin rezeki ya. Insya Allah kalau diingatkan ya mestinya menerima kan gitu. Kalau saya emang belum berani. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada ini saya pelan aja. Ya baik, ya, intinya dengan hikmah lah ngasih tahu ini. Luar biasa. Mantap. Makasih Bang Zen. Makasih Pak Bushro. Sama-sama Bunda. Dahsyat, dahsyat. Oke, ini ada sedikit pengumuman. Ini tadi sudah terjawab ya Bunda Waqiah. Ini ada sedikit pengumuman karena sekarang sudah jam 22, daripada nanti sudah keburu ditutup sama Pak Rifan, saya nggak sempat nyampaikan. Untuk pekan depan insya Allah waktunya akan bergeser karena pematerinya tidak bisa hari Senin karena berbarengan dengan kajian rutin beliau. Rencananya pematerinya Ustadz Sapurudin dari Banten. Wah, dahsyat. Tapi beliau nggak bisa kalau hari Senin karena hari Senin beliaunya juga punya kajian rutin hari Senin. Insya Allah hari Selasanya kita undur ke Selasanya karena beliau kan sekarang juga lagi SGS, pulangnya tanggal 15, selesainya mungkin sampai rumah 16 biar ada waktu istirahatnya. Nanti tanggal 18-nya kita minta untuk jadi pemateri atau boleh usul nggak Pak? Kenapa? Boleh usul nggak? Siap, silakan Abah Mas Nur. Iya, kalau boleh jadwalnya karena kita udah stay tune ya di Senin malam. Kalau boleh cari pemateri yang bisa Senin malam. Takut nanti geser, nanti balik lagi, geser lagi kan. Nah, bagus sementara kita cari pemateri yang bisa di Senin malam. Jadi waktunya konsisten gitu. Karena kita lagi semangatnya lagi sedang tinggi nih sekarang kan di hari Senin malam ini. Betul sekali. Itu kira-kira usulnya, Pak. Kalau boleh, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Terima kasih Abah Mas Nur. Sayangnya usulannya belum bisa diterima untuk saat ini karena saya sudah deal sama beliaunya untuk geser waktu. Kalau enggak hari Senin beliaunya bisa. Kalau hari Senin beliaunya nggak bisa. Saya sudah terlanjur minta beliaunya untuk ngisi. Jadi ya kita yang mengalah untuk menggeser. Khusus untuk pekan depan aja. Selanjutnya kita kembali ke hari Senin lagi. Oh ya, boleh. Ya ikut aja ikut. Karena nggak enak. Karena nggak enak nanti kalau kita batalkan. Kita kan sudah MR. Jadi seperti itu pengumumannya, insya Allah untuk pekan depan itu pematerinya Pak Sapurudin dari Banten. Untuk materinya nanti masih belum
ditentukan sih. Sayanya sih sebenarnya minta ini yang ada hubungannya dengan ekonomi keumatan. Walaupun tidak masuk ke dinar, tapi untuk meningkatkan, kan selama ini kita menata hati. Mungkin ya apa itu namanya kerangkeng uang atau apa jurusnya yang ada tentang ekonominya. Jadi seperti itu pengumumannya untuk pekan depan, insya Allah kita geser harinya, kurang tahu hari Minggunya, hari Ahadnya malam Senin atau hari Selasa malam Rabu. Karena kalau hari Rabu itu di MRC ada kegiatan ikram, jadi nanti daripada kita saling menunggu. Karena ikram kadang selesainya 7:30, kadang juga sampai jam 8 lebih ikram. Nggak mesti selesainya. Jadi seperti itu pengumumannya untuk yang pekan depan. Untuk pekan-pekan depan selanjutnya, insya Allah tetap hari Senin, Abah Mas Nur. Rencananya sih akhir bulan ini pematerinya dari Malang, Bunda Sulfi, dan testimoninya dari Tegal. Itu mintanya di akhir bulan, mungkin tanggal 30, berarti sudah ganti bulan berarti. Tanggal 30 itu hari Sabtu. Ya. Jadi seperti itu, saya kembalikan lagi ke Pak Rifan sebagai moderatornya. Siap, manut siap. Semoga nanti meskipun geser di hari Selasa, insya Allah mudah-mudahan peserta juga seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau disampaikan lagi bagi Bapak Ibu, monggo saya persilakan. Nanti kita tutup di jam 22.15. Kalau memang tidak ada ya segera ditutup saja. Baik, saya persilakan. Barangkali untuk pertanyaan terakhir yang mau disampaikan, saya persilakan. Kayaknya segan-segan ini, karena udah malam. Di timur udah malam sekali. Iya. Bu Wakiah di Timika. 12, Pak. Ada kopinya kan Bu ya? Ada Pak, ada. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Suratno, kalau berkenan bisa ikut grup Riyadhah WhatsApp grupnya Pak. Pak Suratno, oh udah. Oh Pak Suratno, Pak Suranto, mohon maaf. Suranto. Mohon maaf dari Sragen. Insya Allah siap. Iya, Siap gabung. Kalau berkenan kita ada grup Riyadhah yang dibina, diasuh oleh Pak Busro dari Mojokerto. Oh iya. Iya Pak. Insya Allah siap untuk menjaga istiqomah. Iya Pak. Izin Pak Iman. Siap, Komandan. Untuk Riyadhah berikutnya, grup Dumai insya Allah tak cemplungin semua tuh, pada pengen ikut. Siap. Insya Allah Mas Nur. Grup Dumai yang yang THMR kemarin tuh, alhamdulillah ada grup Riyadhah kecilnya, tapi biar semangat dimasukin ke sini aja biar besar gitu. Iya. Iya. Ya, insya Allah nanti tanggal 28 ya mulainya, Bah ya. Insya Allah tanggal 20, Pak. Tapi sebelum tanggal 20 nanti sekitaran tanggal 15 atau 16 kita akan memberikan pengarahan dulu. Ya, nanti jadi kalau memang mau masuk, kalau bisa secepatnya. Jadi nanti biar enggak tanya-tanya di tengah jalan. Ya, nanti saya kirim nanti nomornya ke Pak Iman atau ke Abah. Siap. Ya. Siap. Oke, makasih. Oke. Baik, kalau gitu bisa ditutup, ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jam 12 ini.
Ini sudah lihatnya lanjut sampai subuh ini Bunda Wakiah. Baik Bapak Ibu. Semangat, Pak. Luar Wakiah biasa. dahsyat semangatnya. Betul. Semangatnya luar biasa. Baik, saya sampaikan. Mungkin barangkali ada yang terlewat nanti bisa dilihat di rekamannya ya. Alhamdulillah. Untuk mencapai tawakal, mencapai takwa itu memang bukan effort ya, bukan usaha batin. Jadi batinnya itu harus yakin. Kemudian kita harus bisa mengandalkan hawa nafsu. Nah, untuk menjaga positifnya, beres. Ini bisa beliin komunitas yang positif. Kemudian ada feedback dengan orang lain. Kemudian ada tips dari Kang Triji ya, untuk ketika tumbukan pertama. Jadi tarik nafas, tahan, buang, gitu. Kemudian ada tips lagi yang dari Bang Zen, ya, ini memperbanyak zikir, karena zikir itu adalah untuk mengingat Allah. Itu adalah mengingat, ya ini saya juga belum sampai ke sini ini untuk mengingat nanti. Ya, walaupun sedikit ketika sholat terlintas gitu, habis itu ya keluar jalur sedikit, balik lagi. Demikian Bapak Ibu, mau terima kasih atas animunya yang luar biasa. Saya sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah ucap atau apapun itu, mohon maaf. Mumpung ini kita mau beranjak ke pulau mimpi, ya, dimaafkan saya. Terima kasih terutama untuk testimoninya Kang Triji. Bapak Ibu yang sudah bertanya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Pak. Oh iya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha Subhanallah asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bang Jen, Pak Jazakumullah, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Izin live. sama terhubung. Satu sama terhubung. Izin live, Pak, semuanya ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Thank you.